Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Di tengah kondisi banjir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seekor buaya sepanjang 5 meter muncul ke permukiman warga. Kemunculan buaya ini mengejutkan warga di tengah bencana banjir pada Rabu malam. 20 personil pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengevakuasi buaya yang dalam kondisi terjebak di lorong buntu akibat kerumunan warga yang menghadang. Karena ukurannya yang besar, evakuasi buaya membutuhkan waktu 30 menit dan selanjutnya dibawa ke markas pemadam kebakaran Kota Makassar. Viral seperti yang viral di beberapa sosial media terkait dengan buaya tersebut melintas di daerah pemukiman di wilayah yang tergenang air. Alhamdulillah rekan-rekan dari tim rescue dibantu dengan warga di sekitaran pemukiman tersebut saling bahu-membahu untuk membantu dan bisa mengamankan buaya tersebut dan mengikat. Kami mengamankannya menuju ke Damkar Makor atau Langi. Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Makassar menetapkan status tanggap darurat banjir hingga 17 Februari mendatang. 5 kecamatan terendam banjir dan membuat 5.000 warga harus mengungsi ke 48 titik pengungsian. Ketinggian banjir bervariasi, mulai dari 1 meter hingga 2 meter. Sejumlah bantuan dari Kementerian Sosial telah disalurkan ke posko pengungsian. Adalah tertinggi dari standar. Ya, ini tertinggi dari standar. Yang tertinggi kemarin luar biasa. Kami bicara dengan beberapa ketua RT RW, teman-teman pemuda-pemuda, dikatakan bahwa ini paling cepat, paling tinggi, sama dengan 2018 kemarin. Nah, jelaskan ini sejalan dengan izin atau surat pembukaan bilik-bilik, kemudian banjir juga di Maros. Kalau bilik-bilik dibuka sudah jelas, pasti dari arah situ. Bencana banjir masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kendati mulai surut, banjir masih merendam akses jalan antar kecamatan hingga tidak bisa dilalui kendaraan. Hingga Jumat hari ini, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Maros, Sulawesi Selatan. Ratusan rumah warga masih terendam banjir. Selain itu, akses jalan antar kecamatan juga belum bisa dilalui kendaraan. Warga di tempat ini memilih bertahan di rumah mereka untuk menjaga barang berharga meski dikepung banjir. Beberapa di antaranya hanya mengungsi di rumah kerabat. Dari 14 kecamatan yang sebelumnya terendam banjir, saat ini tersisa 6 kecamatan, yakni Kecamatan Maros, Turikale, Lau, Bonto, Marusu, dan Simpang. Untuk mengetahui informasi terkini kondisi banjir di Maros, Sulawesi Selatan, kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Aziz Hamid. Aziz, selamat pagi. Bagaimana kondisi banjir di sana? Sudah surut atau upaya apa yang sudah dilakukan yang bisa Anda informasikan pada kita? Baik, pagi Mario dan juga saudara. Jadi banjir yang terjadi beberapa hari kemarin saat ini sudah berangsur mulai surut. Meskipun demikian, banjir masih melanda 6 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros yang sebelumnya terendam banjir. Ada 6 kecamatan yang hari ini masih terjadi banjir seperti yang ada di belakang saya ini di Kecamatan Marusut. Di tempat ini adalah jalan yang menghubungkan jalan poros antar kecamatan menuju kota Kabupaten Maros masih terendam bencana banjir. Nah, di tempat ini ketinggian air itu masih mencapai 1 meter untuk di jalanan. Jadi akses jalan di sini itu masih terputus untuk kendaraan roda 2 maupun 4. Nah, berbeda dengan hari sebelumnya, banjir di tempat ini ketinggian air mencapai sekitar 2 sampai 3 meter. Nah, banjir di sini sendiri itu telah terhitung sejak 5 hari kemarin. Dari sebelumnya banjir yang terjadi di area perkotaan. Nah, saat ini di tempat ini warga sudah mulai beraktivitas karena banjir sudah mulai surut. Nah, sementara itu Mario dan juga saudara, banjir di sini sendiri itu dipicu karena selain intensitas hujan yang begitu tinggi, untuk posisi letak geografis dari tempat ini sebenarnya ini diapit oleh 2 aliran anak sungai Maros, itulah yang kemudian meluap yang menyebabkan genangan air yang begitu tinggi di tempat ini.
Nah, itulah yang membuat kondisi banjir cukup parah di wilayah ini. Nah, sementara itu sejauh ini pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai upaya bersama TNI Polri dan juga segenap relawan Badan Penanggulangan Bencana telah melakukan berbagai upaya dan juga Basarnas untuk melakukan evakuasi terhadap warga-warga yang kemudian terjebak bencana banjir sejak hari pertama banjir itu terjadi. Selain itu, di posko pengungsian yang ada di Masjid Al-Markas Kabupaten Maros itu juga ada sebanyak 3.000 warga yang telah ditangani oleh pemerintah daerah dengan mensuplai bahan pangan, bahan makanan termasuk mendirikan dapur umum dan juga pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh TNI. Mario. Ya, Sis, dari informasi atau pantauan Anda saat ini, bagaimana dengan kondisi warga di sana? Apakah memang masih banyak yang mengungsi ataukah sudah balik ke rumah masing-masing? Ya, rata-rata warga saat ini telah kembali ke rumah mereka karena mengingat banjir telah surut. Mereka kemudian kembali untuk mulai membersihkan rumah-rumah mereka. Nah, sementara untuk di tempat ini sendiri, warga di sini banyak yang memilih bertahan, Mario dan juga saudara, karena selain rumah mereka yang juga merupakan rumah panggung, mereka memilih bertahan untuk menjaga barang-barang berharga mereka. Adapun yang mengungsi itu mengungsi di rumah kerabat mereka dan hari ini mereka sudah mulai kembali di tempat-tempat yang rumahnya sudah bisa diakses. Mereka telah kembali untuk kemudian melakukan pembersihan dari sisa-sisa material banjir yang ada. Mario. Ya, terima kasih Aziz Hamid atas laporannya dari Maros, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Saudara, berdasarkan keputusan Kongres luar biasa, Partai Gerindra kembali menetapkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum. Informasi lebih lengkapnya akan hadir sesaat lagi.